Welcome to my channel. Kali ini saya akan membahas kembali tentang persiapan menghadapi UKOM Part 2 yang kedua. Nah, tadi yang pertama kan pasti kalian udah lihat dong, udah nonton ya. Kayaknya kurang cantik nih aku nih. Oke. Nah, karena kalian sudah lihat yang pertama, jadi selanjutnya sekarang yang kedua. Nah, yang kedua, saya akan membacakan beberapa soal ujian prediksi kira-kira nanti kalau kalian UKOM seperti apa modelnya. Jadi modelnya kan model kasus ya biasanya. Jadi kalian harus terbiasa juga dengan kasus. Nah, saya akan bacakan yang pertama ya. Seorang ibu melahirkan anak pertama 5 hari yang lalu datang ke BPM. Nah, kemudian keluhannya, lihat kasusnya. Keluhannya pusing, kemudian mata berkunang-kunang, pusing, mata berkunang-kunang, lemas. Jadi ada 3 kasusnya, pusing, mata berkunang-kunang, lemas, dan hasil pemeriksaan tekanan darahnya 90/70. Nah, jadi kalau hasil pemeriksaan darahnya 90/70, berarti secara umum kita akan berpikir kalau dia mengalami ya anemia karena sudah mengarah ke sana keluhannya. Tinggal kalian lihat jawabannya dan pertanyaan intinya apa. Nanti kalian bisa lihat di channel YouTube saya, di akhir saya sudah buat soal-soalnya. Nanti kalian lihat sendiri dan ada jawabannya. Nah, saya jelaskan ya. Yang pertama, pusing. Yang kedua, lupa. Yang kedua, oke, pandangan berkunang-kunang. Kemudian selanjutnya, lemas. Ya. Nah, tekanan darahnya sudah mendukung pemeriksaan. Nah, kemudian kita lihat palpasi TFU pertengahan pusat dengan simpisis. Yang ditanya adalah apa tindakan yang tepat untuk kasus tersebut. Kasus ini kita sudah tahu nih masalahnya. Apa nih tindakannya? Jawabannya adalah A, tindakan yang tepat ya, kolaborasi dengan dokter. 2, minum yang banyak. B, kemudian C, pemberian asupan tablet Fe. Yang ketiga, makan dengan diet seimbang. Yang keempat, kolaborasi dengan dokter, minum yang banyak, pemberian asupan tablet Fe, kemudian makan dengan diet seimbang. Yang kelima, menganjurkan ibu untuk istirahat yang cukup. Nah, kalau kita melihat jawabannya secara umum, pasti kita bisa memilih istirahat yang cukup. Kita juga bisa memilih kolaborasi dengan dokter. Kita juga bisa memilih minum yang banyak. Tapi kita harus punya jawaban yang paling bagus, yang paling lengkap, yang paling baik di antara jawaban yang paling baik, yaitu memberikan tablet Fe. Kenapa? Karena dia baru postpartum. Karena dia baru postpartum, berarti dia masih membutuhkan energi ekstra untuk mengganti cairan atau darah yang hilang selama proses persalinan. Jadi jawabannya adalah memberikan tablet Fe. Oke, pintar. Selanjutnya, kita akan lihat selanjutnya adalah seorang perempuan usia 22 tahun, P1A0, postpartum 7 hari yang lalu, datang ke bidan praktek mandiri. Saya dong, bidan Widi. Nah, kemudian mengatakan lemas, keluar darah banyak. Hasil pemeriksaan keadaan umumnya lemah, tekanan darah 90/70. Nah, kita lihat mirip ya seperti yang tadi, tapi pertanyaan berikutnya adalah uterus lembek, darah merah segar, dan bidan sudah melakukan tindakan awal untuk pemasangan infus. Apa tindakan yang harus kita lakukan untuk kita sebagai seorang bidan dan kewenangannya? Jadi kita tidak boleh melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan kewenangan kita. Nah, jawabannya adalah A, rujukan, B, eksplorasi, C, masas uterus, D, kompresi bimanual interna, E, bimanual eksterna. Nggak usah mikirnya lama-lama. Bimanual interna eksterna itu udah nggak mungkin, soalnya dia udah postpartum 7 hari. Jadi udah lama, udah nggak mungkin. Dah nih abis nih jawabannya. Interna eksterna no.
Kemudian yang kedua, eksplorasi. Misalnya, apa yang kita lihat di eksplorasi? Tidak ada data yang menunjukkan bahwasannya dia mengalami mengalami apa? Lupa, saya ulangi. Dia sudah postpartum 7 hari. Nah, keluhannya adalah tekanan darah 90/70, keluar darah segar. Nah, maka yang harus dilakukan sebagai seorang bidan adalah rujukan. Kita harus segera merujuk pasiennya, karena itu bukan kewenangan kita. Oke, kemudian soal berikutnya. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa subscribe, like, dan share Kamar Bu Bidan Podcast. Thank you. Seorang perempuan umur 20 tahun melahirkan di BPM 2 minggu yang lalu. 2 minggu ya, kalau udah 2 minggu berarti penyulit-penyulit lain selama habis postpartum awal itu udah nggak di dalam pikiran kita lagi. Tapi kita sudah mikir di 2 minggu, apa yang terjadi setelah 2 minggu ya. Nah, perempuan itu datang untuk kontrol ulang. Hasil pemeriksaan TFU-nya sudah tidak teraba karena sudah 2 minggu. Luka perineum sudah sembuh. Nah, pertanyaannya tuh simpel. Lohea apa yang keluar? Nah, lohea itu kita harus hafal dulu. Lohea itu ada lohea rubra, lohea serosa, kemudian lohea alba. Karena dia sudah 2 minggu, berarti kita mengarah ke lohea alba. Jadi jawabannya adalah lohea alba. Maka saya bilang di awal, kalian harus tahu teori. Kalau kalian nggak tahu teori, kalian bakal lama menjawabnya. Jadi kalau kalian tahu teori, oh ini lohea ini. Jadi kalian langsung cepat bisa beralih ke soal yang lain. Oke, kita selanjutnya ya. Nah, kita lihat lagi ya. Seorang perempuan berusia 28 tahun melahirkan 4 jam yang lalu. Kemudian anak kedua di rumah bersalin, mengatakan lelah, pandangan mata berkunang-kunang, toing. Kemudian tidak merasakan mules. Hasil pemeriksaan kontraksi uterus teraba di atas simfisis ya, tekanan darah 110/80. Kemudian apakah diagnosa yang tepat pada kasus itu? Nah, karena dia 28 tahun, sudah melahirkan secara normal, kemudian 4 jam yang lalu. Jawabannya ada A. Perdarahan, B. Atonia uteri, C. Inversio uteri, D. Retensio placenta, dan E adalah robekan jalan lahir. Kalian boleh pilih yang mana jawaban yang paling tepat. Nah, jawaban yang paling tepat adalah atonia uteri. Karena di sini kontraksi uterus lembek. Ya, kontraksi uterusnya lembek, tidak merasakan mules. Sementara perdarahannya keluar, ya. Nah, kemudian ada beberapa soal lagi yang lain. Seorang wanita usia 27 tahun, G2, P1, A0, hamil 32 minggu. Berarti belum waktunya untuk bersalin. Nah, di sini dikatakan bahwasannya dia mengeluh saat dia bangun tidur keluar darah merah segar dari vaginanya. Apa diagnosa yang tepat? A. Vasa previa, B. Ruptur uteri, C. Placenta previa, D. Mola hidatidosa, E. Solusio placenta. Menurut kalian jawaban yang tepat apa ya? Karena dia sudah mengeluarkan darah segar tanpa ada keluhan apapun di usia kehamilan 32 minggu, berarti jawaban yang benar adalah placenta previa. Jadi, placenta previa itu ciri khasnya adalah keluar darah segar tanpa merasa mules. Nah, kalau solusio placenta terlepasnya, berarti diiringi dengan mules. Nah, seperti itu. Oke, nah jadi jawaban yang benar adalah placenta previa. Gimana? Kalian sudah dapat 5 soal? Menurut kalian sudah bisa untuk memulai uji kompetensi atau ujian? Harapan saya kalian bisa mengikuti dengan baik dan benar ujian tersebut. Dan kalian tetap belajar, tetap semangat. Saya percaya kalian pasti berhasil.
Semangat pejuang STR, kalian pasti akan hebat, kalian pasti akan mampu. Salam sukses dari saya, Kamar Budi dan Podcast. Bye.